Selamat malam Om dan Tante semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini kita kembali bertemu ya. Kita kembali live streaming untuk mencoba belajar bareng lagi tentang FB Ads gitu. Jadi captionnya adalah belajar bareng untuk menyegerakan gagal dan segera bangkit untuk sukses kemudian. Nah, seperti itu ya. Jadi malam ini saya akan mengulangi lagi. Jadi prinsipnya jangan takut gagal. Jadi siapapun yang akan sukses atau akan bisa sukses nantinya itu memang harus melalui proses gagal. Jadi FB Ads yang kita share ini bukan berarti manajemen itu adalah yang paling ahli ya, bukan. Kita juga autodidak, kita juga berdasarkan dari eksperimen. Jadi hari ini nanti, malam ini nanti, ke depan kita sama-sama, kalau ada masalah ya kita bahas bareng, kita diskusi bareng. Kalau kemudian ada sebuah terobosan bagus, hasil yang bagus, maka ya kita akan share untuk kemudian bisa menjadi manfaat bagi semua jaringan. Oke, sebelumnya saya akan nyapa dulu. Ini ada dari Om Samsurya. Selamat malam Om. Om Sudarmadi, selamat malam Om. Hari Bocah Angon, Bogor, selamat malam Om. Om Herlan, Wonogiri, ini juga Ken, selamat malam. Mungkin sambil menunggu teman-teman yang lain, rekan-rekan yang lain yang belum bisa gabung, kita akan coba dulu. Belum masuk ke evaluasi FB Ads yang kemarin kita lempar. Saya akan coba dulu update kondisi bisnis kita di 2 hari ini yang PO kita nyatakan untuk close ya. Jadi apakah kemudian karena PO ini di close semua kemudian berhenti semua, bisnis ini kemudian berhenti semua gitu. Oke, saya akan coba untuk masuk ke aplikasi Regar Market. Nah, kemudian masuk di Money. Oke. Saya akan cek di laporan omset kumulatif ya. Omset kumulatif. Kemudian di sini saya cek dari tanggal 1 sampai tanggal 3 ini. Oke. Ternyata meskipun PO kita close, PO itu kita close, marketing dipastikan tidak bisa memasukkan DP. Hari ini selama 3 hari kerja dari tanggal 1 sampai tanggal 3, omset kita secara kumulatif tercatat di 337.818.845 dengan slot sejumlah 1064 slot. Bagi hasil agen di angka klaim agen dan reseller itu di angka 75 juta ya, 75 juta kisaran itu. Kemudian dari jadi sebenarnya masih fine-fine aja ya, pelunasan pun masih menyumbang meskipun DP-nya close, tapi pelunasan ini juga bergerak stabil gitu. Jadi jangan khawatir meski. Jadi sampai nanti kita open PO, pelunasan ini masih bergerak terus. Jadi nggak perlu takut, nggak perlu panik kan seperti itu. Nah, ini catatan perharinya. Di tanggal 1 ada 337 slot, omset di 110 juta. Tanggal 2 di 388 slot di 122 juta. Dan di hari ini 339 slot di 105 juta. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Om dan Tante. Kita masih bisa seperti ini meskipun kondisinya memang luar biasa ya. Tantangan kita di bulan-bulan ini memang luar biasa.
Oke, mungkin sudah banyak teman-teman yang gabung. Yo Murai Yunus Mahitra izin gabung. Om siap, selamat malam. Tante Meisha juga assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, Om Agus Suprianto selamat malam. Om selamat malam. Ya, Tante Erna Gunung Kidul ya ini, selamat malam juga. Oke, Herli Legend Ace selamat malam Om, salam Just People Gunung Kidul hadir siap. Om Sport WSC Linggau selamat malam Om Jum, siap menyimak siap gitu. Ini masih terbaca di 28 yang baru gabung, kita nunggu dulu karena nanti takutnya kalau ketinggalan pertanyaannya jadi dilemparkan, padahal kan materinya sebenarnya sudah di share kan gitu. Oke, saya tunggu dulu sampai jam 8-10 menit baru kita masuk ke materi EB Ads. Kita akan evaluasi dari ads yang kemarin kita lempar, hasilnya seperti apa gitu ya, di dua genre. Kemarin kita lempar ads di Phoenix, yang pertama. Yang kedua kita lempar ads di hijab, Mamicus hijab printing. Nanti kita akan evaluasi semuanya gitu ya. Dan kalau perlu dirubah, nanti kita rubah juga. Kalau memang hasilnya nggak bagus, kita rubah. Kalau hasilnya bagus, kita lanjutkan seperti itu. Tante Elia melu, ya melu, harus melu. Harus melu lah. Ini kan nanti kalau sampai nggak melu, kasihan resellernya loh ya. Oke. Ira Jersiko selamat malam Om, selamat malam. Taufik Ismail, Taufik Garut hadir. Oke Om, Garut siap. Om Jati selalu semangat Om, sukses selalu. Terima kasih Om Jati, ini suppliernya luar biasa ini Om Jati. Kapan ke Wonogiri Om? Masih lockdown ya? Pokoknya nanti kalau ini corona ini sudah mereda, harus ketemu Om. Kita satukan persepsi lagi ya terkait dengan bagaimana Regar Sport nanti progresnya atau proyeksinya ke depan, karena pastinya setelah corona ini tantangannya jadi lebih gila lagi Om ya gitu. Oke, Om Agung, hujan deras di sini Om, nggak kedengeran. Oh betul kah? Oke, nanti besok bisa diupdate lagi di YouTube channel ya Om. Jadi semua video streaming ini akan diupload ulang di YouTube channel. Jadi nggak perlu khawatir, nanti akan bisa dicek lagi, ditonton lagi di YouTube channel. Oke, ini sudah ada 41 orang yang gabung. Kita akan masih nunggu ya, kita masih nunggu dulu, mungkin nunggu yang lainnya. Tapi saya ingin nanti ada sedikit challenge kepada Om dan Tante semuanya, tapi bukan malam ini ya. Saya ke depan streaming ini saya udah minta ke anak-anak ini untuk dibuatkan ini nih. Ini saya minta ke produksi dibuatkan jersey yang terkait dengan ini seragam skill up kemarin, seragam skill up untuk factory visit ya, visit factory kemarin. Saya minta 12 piece atau 1 lusin, yang nanti ke depan challenge kita akan kita naikkan challenge-nya. Kita akan nyoba challenge yang mudah-mudah dulu ya, dengan hadiah-hadiah yang istilahnya juga yang simpel-simpel dulu kan gitu. Tapi siapa tahu nanti kalau kemudian kita bisa live streaming dengan ribuan orang, user pun kita target untuk bisa melihat, bisa saja nanti bisa hadiahnya motor ya per bulan atau mobil per tahun kan, seperti itu. Oke, jadi gitu ya Om dan Tante. Oke, kita masuk di pembahasan pertama yang terkait dengan masalah evaluasi FB Ads yang kita lempar kemarin. Saya akan masuk ke fanpage.
di Phoenix. Oke, masuk di Phoenix. Kita cari dulu materi postingan kemarin yang kita ads kan, kita promosikan gitu. Apa yang terjadi? Karena saya juga nggak ngecek kan gitu. Saya tadi siang pun tidak ngecek hasilnya. Jadi bener-bener ini kondisinya tidak dimanipulasi ya. Jadi bener-bener real. Kalau yang mungkin kalau ada user yang bertanya mungkin belum dilayani ya, karena memang marketing pun adminnya pun mungkin ini tidak aktif di fanpage ini. Cuma saya ingin menjelaskan apakah kemudian dari tujuan kita belajar FB Ads ini hasilnya seperti apa dari metode yang saya share, yang saya lakukan, yang bisa Anda cek di kemarin malam gitu. Sebentar, ini jaringannya juga agak susah ini. Oke, kita cari postingan mana yang kemarin kita up ke publish. Nah, kayaknya yang ini. Nah, ini yang kemarin kita posting ke publik. Oke. Nah, betul kan? Ya, di sini terbaca di hari pertama. Nah, selesai dalam 4 hari kemudian, berarti hari pertama ya. Yang terjangkau itu, yang dijangkau, orang dijangkau 7.354 di satu hari. Ada 700 interaksi, orang dijangkau 8,7 ribu, percakapan pesannya 16 pesan, 16 inbox. 16 inbox, kemudian pesan komennya ada 16 komentar di sini. Oke, saya cek semuanya dulu. Oke. Nah, ini ternyata belum dilayani juga kan sama admin. Nah, betul kan? Nah, ini yang menjadi potensi pelayanan, betul kan? Komen-komen ini ya, ada sekitar 16-15 orang ya, sampai nanti malam pastinya. Kemudian jangan lupa kalau kondisi seperti ini bukan hanya yang di komen, tapi masuk ke kotak masuk juga di saran, di inbox pesan. Kita cek di inbox pesan. Di inbox pesan ini, nah ini juga betul, memang banyak yang belum dilayani juga. Itu kan banyak yang belum dilayani dari admin, karena memang saya tidak koordinasi dengan admin kalau ini diiklankan, karena kan admin memang kondisi sudah masih libur kan, marketing kan, seperti itu. Nah, kesimpulannya untuk di Phoenix ini menurut saya ini sudah on track gitu loh. On tracknya seperti apa? Karena on tracknya yang masuk itu di hari pertama lebih dari 20 pelayanan, lebih dari 25 pelayanan, lebih dari 50% target yang kita harapkan gitu. Itu sebenarnya kita mengharapkannya cuma 50 pelayanan per hari, tapi kenyataannya kita bisa mendapatkan di angka hampir 25 lah, nanti sampai kemungkinan sampai nanti malam pun masih bisa tembus gitu kan, seperti itu. Jadi kondisinya kita simpulkan bahwa iklan di Phoenix ini menurut saya tidak perlu dirubah. Kita tetap lanjutkan dulu. Kita akan cek di hari kedua besok, apakah kemudian semakin naik atau semakin turun. Nah, jumlah pelayanan yang kita hitung adalah jumlah pelayanan dari di komen, kemudian yang langsung masuk ke WA, juga yang ketiga adalah yang di kotak saran, di kotak di inbox pesan kan, seperti itu.
Nah, tapi jangan lupa untuk juga mengecek di pusat iklan, kemudian notifikasi, semuanya ini jangan lupa dicek, gitu ya. Kalau lag, kalau sudah ada yang menyatakan lag, jangan lupa juga untuk dijawab. Thanks kan, sudah like. Kalau kemudian dia bertanya tentang produk, segera jawab, tapi ingat prinsip kita dalam technical marketing yang kita share di Regarspot adalah jangan lupa istilah tarik WA. Oke ya, sekali lagi, apapun pertanyaannya, dimanapun pertanyaannya, disampaikan baik di komen, inbox, atau SMS atau apapun, segera tarik ke WA. Segera tarik WA, kan gitu ya. Oke. Kenapa kok harus WA? Saya pernah menyampaikan bahwa di WA lah ini yang memungkinkan akan terjadinya repeat order. Tuh. Oke, coba saya akan coba masuk di pusat iklan. Kita masuk di pusat iklan. Nah, pusat iklan ini adalah gambaran dari seluruh total apa yang kita sudah lakukan di ads gitu. Jadi ads yang dulu pun juga masih ada di sini kan gitu. Masih ada reportnya di sini. Nah, saya sarankan sebenarnya kalau di fanpage Phonic ini sudah ada beberapa postingan yang kemarin itu sangat luar biasa. Cuma kan kemarin malam itu saya mencontohkan dari postingan baru gitu. Nah, next kalau kemudian kita membuat postingan tapi kemudian growth dari pelayanan ini naiknya luar biasa atau hasilnya itu bagus banget, maka saya sarankan untuk itu dipromosikan ulang, dipromosikan terus, jangan buat di postingan yang lain. Jadi jangan postingan lain yang dinaikkan. Jadi menurut saya kalau sebuah iklan dalam sebuah postingan itu sudah berhasil, maka kita sudah dapat winning championnya gitu loh. Jadi ketika winning championnya ini kemudian kita pertahankan terus, kita biayai terus, kita naikkan terus, ini kemudian yang akan memudahkan kita atau mempercepat proses kita menguasai pasar gitu. Menurut saya seperti itu ya gitu. Oke, mungkin di Phonic ini Om dan Tante semuanya mungkin kalau ada pertanyaan bisa di-share ya. Masuk pengantar info enak Om, kayak channel PKPL. Aduh, apa itu channel KPL? Siap Om Jum, nanti dibawain lumpia sama Wingko ya Om. Iya siap. Ini yang dibawain saya kan Om. Jangan jari, kalau sama seluruh agen dan reseller bisa bangkrut loh. Om Jebeng, selamat malam Om Jebeng. Selamat malam. PLTA Wonogiri hadir, siap. Siap hadir dari timur Om, siap. Om Adi Burhan. Prasojo Regarspot malam Om hadir, siap. Mungkin ada lagi. Oke, saya Om Tias, maaf baru bisa main cacing. Oke, mungkin terkait dengan masalah ads di Phonic ini ada yang bisa di-share Om? Ada pertanyaan sebelum kita nanti masuk ke hijab yang kemarin iklannya sudah kita naikkan di kemarin. Yuk, silakan di-share kalau ada pertanyaan. Selamat malam Om Yu. Iya, terus. Oke. Saya tunggu pertanyaannya dari Om dan Tante. Mumpung ini masih di Phonic ya. Jadi nanti kalau sudah dihijab, nanti kalau saya buka di Phonic lagi jaringannya lambat banget ini kalau masuk ke fanpage. Jadi mau nggak mau, saya tunggu di sini beberapa menit ke depan. Kalau ada yang bertanya tentang iklan di Phonic ini, silahkan langsung di-share. Ya, siap-siap. Ditunggu visinya juga Om ke pabrik Kudus, siap. Nanti pasti kita akan visit Om Jati ke PT Pura Barutama sebagai bentuk jaminan kita ke jaringan ini bahwa
supplier ini benar-benar 100% bekerja sama dengan Trigger Sport gitu. Jadi bukan kaleng-kaleng ya Om Jati istilahnya ya. Ya, istilahnya bukan kaleng-kaleng ya Om Jati. Oke. Oke, ada yang bertanya kemudian Om, kami tunggu. Dalam satu FB apa bisa buat halaman lebih dari satu Om? Bisa Om, bisa, bisa. Jadi di FB saya sendiri itu lebih dari 10 fanpage, lebih dari 10 fanpage ya. Oke, ini Om mau nanya boleh masalah FB Ads? Boleh, silahkan. Sulawesi Barat, Wonomulyo hadir Om, siap. Iklan Phonik boncos 2 kali, masih belum menemukan lokasi yang pas Om. Oke, kalau lokasinya saya sarankan itu kalau Phonik kemarin kita sepakat ngambil di Indonesia Om. Indonesia turun di provinsi-provinsi di satu pulau dulu, atau ambil Indonesianya juga nggak masalah, karena ini kan saya pikir datanya masih terlalu belum begitu banyak ya. Kalau Kicomania ini mungkin baru berapa belas juta gitu kan. Kemudian yang paling penting Om Sahal yang diperhatikan adalah keywordnya. Oke ya, keywordnya. Keyword yang malam ini kita lemparkan lovebird atau burung cinta kan gitu. Nah hasilnya seperti yang saya share ini gitu ya. Oke Om Enggar, kemarin sudah dibahas apa belum Om? FBS itu bagusnya per genre atau semua genre Om? Oke, kalau per genre saja Om, keywordnya itu beragam banget. Satu genre aja beragam banget gitu. Oke ya. Jadi satu genre aja itu banyak banget keywordnya. Nah, keyword-keyword ini kalau dipilih semua juga akan boncos itu tadi loh. Pengalaman kita kan boncos itu gitu. Nah, menurut saya semakin spesifik semakin bagus. Gitu ya. Semakin spesifik semakin bagus Om Enggar. Gitu ya. Oke. Jadi usul saya tetap fanpage-nya itu dibangun per genre. Kemudian kalau Om itu agen yang mau naik brand, CS agennya itu menjadi admin per genre yang difasilitasi dengan ads satu-satu gitu. Kata teman kalau pembayaran pakai pulsa bisa ya Om. Aduh saya belum pernah Om, belum pernah praktek dengan pakai pulsa. Jadi kalau sekiranya memang ada yang benar-benar sudah terbukti, nanti bisa share di sini ya. Jadi nanti bisa share untuk teman-teman yang lain juga. Tapi menurut saya bisnis sekelas kita ini dengan putaran omset yang hari ini sudah bisa dirasakan jelas, saya menyarankan kepada Om dan Tante semua di seluruh jaringan ini buat fasilitas kartu kredit ya. Buat fasilitas kartu kredit. Dan tidak perlu limit yang banyak, limitnya yang paling rendah 5 juta aja. Dan hubungi kepada perbankan yang Om dan Tante itu meletakkan cash flow omsetnya di mana, klaim agen atau klaim resellernya itu di mana. Kalau ada di BRI ajukan kartu kredit BRI, kalau di Mandiri ajukan kartu kredit Mandiri dan lain sebagainya. Kalau pengalaman saya paling mudah itu menggunakan kartu kredit BNI gitu ya. Ya, karena kartu kredit BNI ini kartu kredit pertama saya di tahun 2013 itu. Oke, ini apa solusi yang harus saya disampaikan apabila user banyak minta COD? User minta COD. Kalau COD-nya itu artinya itu COD yang kita dekat dengan kita sih nggak masalah ya. Tapi kalau artinya misalkan ini Bu Ilya di Palembang, kemudian dapat user di Jakarta, terus dia minta COD Jakarta, ya terus terang kita nggak bisa melayani seperti itu. Nah menurut saya tinggal strategi Bu Ilya, kalau memang ada reseller yang ada di Jakarta, selagi itu dekat ya lempar aja usernya ke reseller Jakarta. Tapi kalau kemudian memang tidak memungkinkan metodenya seperti itu, menurut saya yang perlu dijelaskan adalah ke usernya adalah memang sistem kita itu tidak bisa COD ketika memang secara lokasi memang tidak dekat dengan pelayanan kan gitu. Jadi benar-benar online, murni online gitu. Terus kalau kemudian hasilnya dari ketika COD ini user tidak mau terus akhirnya gagal gimana? Menurut saya nggak masalah. PHP nggak masalah, gagal transaksi nggak masalah. Toh
sebenarnya kan yang gagal itu kan satu user ini gitu. Terus kalau nanti ada user yang lain seperti itu juga nggak masalah gitu. Kenapa? Yang penting kita tetap setiap hari melakukan pelayanan. Maka kemudian human being kita ini 1 hari, 2 hari, sebulan, 2 bulan, 6 bulan, 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, dan hari ini kita sudah 5 tahun. Growth dari slot kita pun bertumbuh luar biasa. Artinya slot itu kan mencerminkan usernya, betul kan? Maka jangan takut. Hari ini gagal itu pun menjadi sebuah keharusan, karena nggak mungkin kita itu dapat sebuah slot atau mendapatkan transaksi tapi 100% karena dari pelayanan. Tidak, pelayanan sendiri pun akan menghasilkan PHP gitu. Makanya saya bilang kan dalam 3 jurus marketing, dari 50 pelayanan yang kita lakukan setiap hari itu hanya memungkinkan kisaran 5 slot per hari. Jadi memang kita dihubungkan dari sebuah peluang gitu. Jadi jangan berpikir bahwa semuanya harus deal, tidak bisa. Gitu. Oke, begitu ya Tante El ya. Oke. Lama proses FBS berapa lama Om? Ini saya udah coba statusnya masih ditinjau. Nah, ini akan sangat tergantung dari FB Anda itu baru dalam menjalankan FBS atau memang sudah terbiasa Om. Kalau sudah terbiasa itu tidak nyampe 1 hari, bahkan kadang mungkin hanya di ukuran jam gitu loh ya. Cuma saya melihatnya memang secara prosedurnya kan memang 1 kali 24 jam ya kalau nggak salah. Tapi saya membuktikan bahwa ketika FB saya ini memang sudah familiar dengan FBS, tinjaunya itu nggak butuh lama. Oke, seperti itu. Nah, ini kemudian ada pertanyaan lagi dari aduh, ini pertanyaannya nggak bisa urut ya. Rudi Setiawan, COD adalah calon user yang butuh kita yakinkan dan bersabarlah pasti jadi slot. Oke. Ini siapa lagi ya yang belum saya jawab ya? Ada lagi nggak ini yang belum saya jawab? Apa solusi yang harus disampaikan? Udah. Kemarin sudah dibahas apa belum Om? Sudah. Ngiklan fonik sudah. Aduh, siapa lagi ya ini ya? Pertanyaannya maksudnya nggak bisa urut komennya ini. Yuk silakan Om. Betul, COD-nya minta dibayar di tempat. Ya betul. Memang kalau COD memang bayar di tempat Om, seperti Shopee segala macam kan gitu. Tapi sistem kita hari ini belum support ke sana. Tapi next, karena itu juga sebuah tantangan, mungkin sistem kita akan kita akan coba kalau dikembangkan ke sana kita mampu nggak gitu. Oke. Jadi untuk keyword lebih bagusnya sedikit ya Om, dan untuk dominan FBS-nya video atau foto produknya. Gitu. Jadi gini, saya nggak bisa menjelaskan mana yang lebih bagus, mana yang lebih jelek ya terkait dengan foto atau video. Gitu. Kalau saya mungkin kalau video lebih seperti GIF ya, jadi 3-4 detikan, 5 detikan seperti itu ya, yang mungkin yang menurut saya yang bagus. Karena kalau videonya panjang, terus terang kan user jadi terbebani masalah kuota kan gitu. Jadi saya berpikir di mana user itu mudah menerima cara mengaksesnya, maka jauh lebih bagus gitu. Jadi FBS itu bagaimana kita juga memikirkan user untuk tidak terbebani baik ketika itu mengakses kuotanya, jaringannya dan lain sebagainya itu. Oke, seperti itu ya Om Indra. Mungkin ada lagi yang belum saya jawab ya. Keyword itu identifikasinya untuk apa ya Om? Jadi gini, keyword itu untuk menentukan target segmentasi user kita gitu loh. Jadi user kita ini kan terus terang gini Om, Regar Sport ini kan menjual jersey gitu kan. Tapi kalau kita menggunakan kata jersey sebagai target untuk menjaring user, ini terlalu umum gitu. Sedangkan ruang dan kesempatan kita untuk berlomba-lomba di Facebook ini menawarkan produk ke sekian jaringan dalam bentuk waktunya terbatas, kemudian anggaran kita terbatas ini, maka kita harus juga pinter-pinter gitu.
pinter-pinter memilih kesempatan dan menentukan segmennya. Semuanya harus serba pas, itu serba ideal. Nah, kita mencoba 2 hari ini itu bagaimana kemudian secara teknik, walaupun kita itu sebenarnya nggak paham FBS, tapi kita bereksperimen dengan pengalaman-pengalaman yang kita share ini. Kemudian saya hanya yang pertama itu meminta jaringan untuk tidak takut gagal dulu. Jaringan jangan takut nanti kalau boncos, jaringan tangan tidak. Kenapa seperti itu? Karena pada prinsipnya juga kan kita menggunakan FBS dengan anggaran yang paling kecil gitu. Jadi kalau itu pun sudah dapat 1 PO, artinya sudah BEP juga kan, seperti itu. Jadi seperti itu ya, Om. Identifikasi keyword itu tadi maksudnya untuk segmentasi user. Oke. Bekasi hadir, muncullah Om Agung namaku. Om Yosia diminta hadir ini Om. Oke. Doni Yuda Sakti Prakoso kemarin udah nyoba Om, cuma masih minim closing. Ada opsi lain untuk memperindah tampilan PPE. Nah, kalau memperindah tampilan, nanti saya perlu komunikasi dengan tim kreatif ya, terkait dengan masalah gambar, masalah mungkin video pendeknya, durasi pendeknya, dan lain sebagainya, atau cara merangkum seluruh informasi, tapi dalam satu flyer atau satu vintage itu, nanti saya perlu dengan tim kreatif. Cuma, kemarin kan saya sudah share, maksudnya gini, dengan keterbatasan yang saya miliki, seperti Anda semua, Om dan Tante semua dalam mencoba FBS ini, jadi saya pun hanya melihat dari postingan yang sudah dilakukan oleh admin. Saya edit hanya kalimatnya saja, sumber gambarnya pun hanya terbatas itu aja gitu. Jadi saya berpikir kalau kondisinya itu seperti ini, tidak ada alasan bagi Om dan Tante untuk takut untuk mencoba gitu loh. Jadi seperti itu yang saya inginkan. Oke. Mungkin ada lagi yang belum saya jawab. Jadi untuk keyword lebih bagus. Oh udah. Oke, seperti itu. Oke, saya lanjut ya Om dan Tante. Saya masuk ke pembahasan jadi kesimpulannya yang fonik ini kita akan pertahankan sampai besok. Apakah kemudian ada kenaikan jumlah iklan, jumlah pelayanan dari iklan yang sudah kita lempar dari hari kemarin gitu. Jadi hari pertama bagaimana, hari kedua bagaimana. Nanti kita evaluasi besok untuk yang fonik. Nah, malam ini kita yang kedua kita akan masuk ke iklan di yang Mami Jus Hijab Printing. Yang kemarin kita coba lempar juga. Mami Jus Hijab Printing. Oke, ditunggu dulu sebentar. Oke, saran Om, ini kan mau bulan puasa buat model baju jersey batik Om. Oh, kalau model baju jersey batik Om, sebenarnya kan kita kan open PO ya. PO-nya itu sudah bisa di open. Tapi kalau mau fresh desainnya itu baju batik ya. Jadi kemeja printing gitu maksudnya. Kemeja buat model baju jersey batik Om. Nah, ini tinggal nanti ditampung, masukkan di kotak saran di sistem untuk fresh desainnya itu seperti yang Anda usulkan Om. Gitu ya. Silakan masuk di login sistem, nanti di bagian kotak saran masukkan ide-ide seperti ini, namanya fresh design. Fresh desainnya untuk mengakomodir apa yang Anda usulkan. Jadi seperti itu. Ini Om Heri Permadi reseller jersey. Oke. Tapi jangan dimasukkan di customdesign.net kan. Jadi jangan karena untuk penawaran kemudian Anda memasukkannya di customdesign.net, jangan, nanti malah akan terjadi banyak data sampah gitu. Saya menyarankan bagi Om dan Tante semua yang pengen punya terkait dengan keberagaman penawaran dalam bentuk desain ini, minta di bagian fresh design itu temanya dirubah ke arah ini gitu. Jadi fresh desainnya nanti
yang akan diakomodir untuk menyesuaikan dari tema yang ingin Om dan Tante semua dibuat gitu ya. Gitu. Jadi kalau fresh design kan memang setiap hari dikerjakan oleh desainer ya. Jadi desainer itu memang di salah satu tugasnya adalah membuat fresh design per hari. Gitu. Dan itu ditentukan per desainer tema genrenya beda-beda. Jadi silahkan nanti diusurkan di situ. Purwokerto hadir mau lebaran barangkali mau ada agenda sarung printing gitu. Sarung printing insya Allah kita harapannya coba besok di Mami Jus biar di open ya Om. Oke, nanti ini bisa menjadi satu catatan. Saya akan koordinasi dengan bagian marketing dan bagian riset dan produksi. Sarung printing ini sebenarnya juga sudah siap. Coba biar pas tanggal 14 besok di open, bisakah kemudian ini di open PO ya, sarung printing. Siap, terima kasih usulnya Om Rudi Gujil Regar Spot gitu. Kemudian topinya Om belum, topi apa ya? Topi. Maksudnya open PO topi Om gitu. Kalau open PO topi memang kita belum ya Om. Nanti coba kita berharap dari next waktu kita akan masuk ke situ. Oke, Om, pemetaan daerah pemesan jersey per genre adakah gitu? Oh enggak, ini sesuai dengan riset di masing-masing Om. Jadi kalau pemetaan genre berdasarkan wilayah itu menurut saya memang juga belum bisa diketahui datanya ya. Saya juga belum bisa caranya memperoleh data itu dari Facebook seperti apa sebarannya. Tapi menurut saya tujuan dari Facebook Ads hari ini itu bagaimana kita bisa meramu sebuah konten posting promosi ads itu bisa winning, bisa menang dengan banyak respon pelayanan yang tinggi. Nah kalau itu sudah kita dapatkan, maka next kemudian kita akan jauh lebih mudah lagi melakukan FB Ads. Jadi tujuan pertama dari kita belajar FB Ads itu bagaimana memperoleh winning championnya dulu, winning itunya. Jadi menang. Jadi bagaimana satu postingan yang kita lempar itu benar-benar efektif menghasilkan banyak pelayanan gitu. Om, pemetaan daerah sudah, topinya belum, model ayu. Saran Om, mau bulan puasa udah. Di Mami Jus saya ads 2 kali masih belum bisa close Om. Betul. Nah nanti saya cek Om, kapan buka Regar Spot. Kapan buka Regar Spot? Maksudnya gimana ya ini? Berdirinya itu tahun 2014, kalau open PO per tanggal 14 besok seperti itu. Om Ram dan ya. Oke. Sekarang kita masuk di Mami Jus. Kita masuk di Mami Jus, kita akan evaluasi hasil dari FB Ads yang kita lempar kemarin. Kalau dugaan saya sih Mami Jus ini tidak seperti Phonic, pasti lebih jelek ya kondisinya hasilnya. Nah, kita cek dulu. Oh ini dia. Jangkauannya 746, 33 interaksi, percakapan pesan 0. Orang dijangkau 738. Nah betul kan, sudah kelihatan kalau memang kemudian hasilnya tidak seperti yang kita harapkan gitu. Lalu bagaimana kalau kondisinya seperti ini gitu kan, bagaimana kalau kondisinya seperti ini? Kita cek dulu, lihat hasilnya. Oke, kita akan nyoba untuk merubah tampilan dari FB Ads di Mami Jus hijab printing ini. Karena memang hasilnya tidak seperti yang kita inginkan, yang gitu.
Oke, bener, memang ternyata memang hasilnya nggak bagus. Jangkauan 738, interaksi postingan 24, betul kan? Nggak bagus. Kita tutup. Kita akan coba untuk merubahnya. Kelola iklan. Oke, masuk ke pengelolaan iklan yang kita lempar. Masih memuat pengelola iklan ya. Bentar, ini prosesnya agak lama ini. Loadingnya agak lama. Oke, saya sambil menjawab dulu pertanyaan, sudah habis berapa batang rokok Om? Waduh, ini ternyata gini Om, ternyata stres ya kalau sendiri itu. Jadi ini saya buka laptop sendiri, saya setting sendiri, materi saya susun sendiri kan gitu. Ya semua sendiri Om, nggak ada temen. Jadi kalau nggak ditemanin rokok jadi bingung. Masih. Nah ini postingan oper order ini yang Phoenix ya. Ini yang Phoenix yang bawah ini, yang aktif kedua ini yang Phoenix. Nah, yang pertama ini yang Mami Jus. Terlihat anggarannya sama-sama 100.000, tapi hasilnya beda. Hasilnya beda. Nah, ini yang Mami Jus ini akan kita edit. Ya, akan kita edit, kita rubah. Atau kemudian kita batalkan dulu. Cuma berputar-putar. Sebentar ya Om dan Tante, ini berputar-putar terus. Oke, kalau masuk di kelola iklan kayaknya nggak support jaringan ini, berputar-putar terus kondisinya. Jadi kita akan coba, saya akan nanti kalau jaringannya bagus saya akan cover cara mengeditnya, saya akan share ulang. Tapi untuk Mami Jus ini jelas bahwa kalau kondisi seperti ini saya sarankan iklannya dihentikan Om dan Tante. Jadi walaupun belum sampai hari kelima, langsung hentikan saja iklannya, kemudian postingannya itu diperbarui dulu, materinya diperbaiki dulu. Setelah diperbaiki, kemudian masuk ke editing di bagian pemirsa, rubah keyword, rubah tempat, rubah usia dan lain sebagainya, itu sesuai dengan target yang baru. Seperti itu ya. Oke Om, sekedar usul update vintage hijab sports. Betul, siap. Nanti ini yang usulannya juga akan kami terima. Sebenarnya saya sudah menyiapkan Om. Manakala nanti kita bisa ngerubah edit di sini, kita menyiapkan. Tapi masalahnya ini jaringannya memang benar-benar nggak support gitu. Jadi besok akan kita coba lah ya. Saya sudah menyiapkan flyer-flyer baru terkait dengan hijab ini. Oke, servernya lockdown juga kayaknya Om. Oke, harus dipahami. Oke, seperti itu. Kesimpulannya gini ya Om dan Tante. Di Phoenix kita lanjutkan. Di Mami Jus ini seharusnya di hari kedua ini kita hentikan iklannya, meskipun belum sampai hari kelima. Nah, kita hentikan iklan yang di hari kemarin. Kemudian kita rubah. Seharusnya kita rubah gambarnya atau mungkin tampilannya, kita rubah
pemirsanya, kita rubah penargetan keywordnya gitu. Baru kemudian kita promosikan lagi gitu. Jadi kalau sebuah ads yang kemudian kita sudah tentukan waktunya, terus itu bisakah kemudian dihentikan di hari kedua, hari ketiga, itu bisa. Menurut saya bisa. Karena memang biasanya saya seperti itu gitu. Om, target itu dalam setiap promosi kan apa harus dirubah, apa kepiye gitu. Kalau jadi gini, kalau kemudian kita sudah melempar di hari pertama dan hasilnya bagus, ya jangan dirubah. Tapi kalau kemudian di hari kedua ini ternyata hasilnya nggak bagus, hentikan iklannya, kemudian rubah, dinaikkan lagi. Jadi jangan sampai hari kelima ditunggu terus sampai anggarannya habis, jangan seperti itu, kan seperti itu ya. Jadi Tante Elia, iklan itu memang setiap hari harus dikoreksi, harus dievaluasi. Jangan dilempar kemudian nunggu sampai waktu selesai baru dievaluasi setelah itu, jangan gitu. Jadi setiap hari memang harus dievaluasi apakah efektif apa enggaknya gitu. Kalau enggak efektif, saya sarankan untuk segera dilakukan perubahan atau diedit iklannya. Oke, next, ada lagi yang pengen bertanya? Bisa juga di masalah yang lain ya, di season yang lain, di materi yang lain. Oke, gimana Om dan Tante, ada pertanyaan? Kita nanti yang malam ini akan selesai di jam 9 ya. Jadi kalau sampai di 1,5 jam kayaknya nanti ya kuota di masing-masing ini kan juga nanti banyak yang tergerus gitu. Jadi saya nggak ingin memaksakan diri juga kepada seluruh jaringan untuk on time juga 1,5 jam gitu. Yang penting kita live streamingnya pendek, singkat, tapi materinya dapat gitu. Nah, next nanti saya akan lebih preparing dengan tim kreatif. Jadi kondisinya live streaming ini tidak seperti ini. Jadi nanti saya minta untuk difasilitasi jauh lebih bagus ya ke tim kreatif, sehingga Om dan Tante semua menerima materinya tidak terhambat. Harapannya sih kemarin koneksi internet pakai LAN gitu, tapi memang sampai hari ini belum disiapkan sama anak-anak. Jadi seperti itu. Oke, saya tunggu pertanyaannya sampai 5-10 menit berikutnya. Kita akan close di jam 9 malam. Oke, saya tunggu Om dan Tante semua. Bagian iklan yang harus dievaluasi apa saja Om? Bagian iklan yang harus dievaluasi satu sama. Satu itu adalah materi postingnya. Materi postingnya tentunya keterangan, informasi dan lain sebagainya itu harus dievaluasi ya. Kemudian yang kedua, masuk ke pemirsanya. Lokasi wilayahnya dicek ulang, target sasaran laki-laki perempuan, usia, kemudian di wilayah, kemudian di pematannya. Kemudian kalau sudah masuk ke anggaran, itu menggunakan anggaran lanjutan nggak masalah. Jadi di next 4 hari sisanya nggak masalah gitu. Jadi hanya materi di peminatan sama wilayahnya sama di materi postingannya yang harus dievaluasi. Sering iklan tapi komen di postingannya hanya sedikit, sedangkan kalau lihat iklan-iklan yang muncul di beranda produk lain komennya banyak sekali. Nah, yang banyak sekali ini menurut saya sih bukan karena kurang tinggi biayanya ya Om. Coba cek tadi perbandingan Phoenix dengan sama-sama 100.000, hijab Mami Cus juga 100.000. Yang Phoenix ini lebih bagus daripada hijab. Jadi menurut saya kualifikasinya bukan karena biayanya. Sementara kalau biaya ini kan karena ternyata yang kita butuhkan itu bukan 1.000 pelayanan per hari. Yang kita butuhkan hanya 50 pelayanan per hari. Jadi kalau Om Sahal pun melemparkan anggaran 1 juta per hari pun menurut saya nggak efektif. Kalau sampai itu meledak malah nanti nggak terlayani dengan baik kan. Jadi saya berpikir cukup di angka-angka kecil dulu, tapi bagaimana kemudian kondisi yang kayak Mami Cus tadi bisa menyerupai seperti kondisinya yang ada di Phoenix gitu.
Oke, ada lagi? Ini, yuk, ada lagi pertanyaan? Monggo silakan di-share. Oke. Ada yang lain Om dan Tante semua? Jangan lupa besok atau besok malam itu kemungkinan rapat jaringan akan di-share di YouTube ya. Jadi bisa nanti dicek di situ. Jadi akan ketahuan preparing dari persiapan agen naik ke branch, kemudian reseller pengen jadi agen, dari hitungan slotnya akan kelihatan nanti. Jadi menurut saya sebelum masuk ke Juli ini segera tanyakan ke jalur SAM, tanyakan ke jalurnya pelayanan masing-masing untuk berkomitmen bagaimana reseller naik ke agen, agen naik ke branch. Di story WA hari ini saya share banyak hal terkait dengan skema itu. Nanti bisa cek di story WA saya. Ya. Oke Om, Tante, cukup Om, thank you, siap. Oke, ini hampir jam 9 malam. Saya berpesan kepada Om dan Tante semuanya, bisnis ini tetap akan berjalan bagus tergantung dari kitanya masing-masing. Tanpa modal pasti. Kemudian kalau ada masalah semua ditangani di grup, semua ditangani di manajemen, iya. Tapi kalau terkait tentang bagaimana menumbuhkan slot, bagaimana melakukan pelayanan, itu sangat tergantung dengan konsistensi dan komitmen dari masing-masing jaringan. Adik buruan, ini jam 11 malam. Oh gitu ya Om. Jadi besok mungkin kita tarik jam 7 malam saja ya, kalau waktu Indonesia Timurnya udah terlalu malam. Oke, nanti akan kita cek Om, kita evaluasi. Om, kalau reseller ngangkat CS bisa nggak ya Om? Gimana saran terbaiknya? Bisa. Karena kan juga nanti setelah Juli kan reseller juga sudah, kalau ada brand yang sudah naik berarti reseller bisa jadi agen ya Om. Jadi kalau teknisnya nanti akan di-share di jajaran marketing, tidak akan saya sampaikan di sini karena saya juga menunggu juklaknya dari marketing menyelesaikan tupoksi terkait dengan syarat-syarat keagenan, syarat-syarat brands gitu. Nanti nunggu waktunya Om, pasti akan di-share. Tinggal 1000 slot lagi Mak Elia, Go Brands ya. Siap. Oke. Demikian ya Om dan Tante semuanya, streaming malam ini. Next, sambil jalan saya berharap seluruh jaringan segera mempunyai channel YouTube. Karena apa? Karena selain FB hari ini yang kita bergerak 100% itu di FB, saya berharap nanti seluruh jaringan setelah itu bergerak ke YouTube. Jadi akan ada 2 platform yang secara garis besar akan kita kuasai bareng-bareng gitu ya. Jadi kalau di FB ini kan kita sudah berapa tahun ya. Jadi kalau nyebut Regar Sport di volley itu kan sudah kayak memang di mana-mana udah seperti itu. Nah, saya akan mengajak seluruh jaringan untuk kemudian menambah fill lapangan jualannya. Nah, kita akan melihat YouTube sebagai platform kedua yang akan kita tembak gitu. Kenapa kok nggak IG? Karena IG sendiri kan dengan YouTube, dengan Facebook kan sebenarnya satu platform ya. Jadi saya yakin logaritmnya hampir sama. Saya pengen mengajak Om dan Tante semuanya nanti masuk di YouTube, sehingga saya sarankan seluruh jaringan untuk segera mengaktifkan YouTube channelnya masing-masing gitu. Nah, di YouTube nanti saya akan lebih banyak memberikan giveaway ya. Giveaway tadi sudah saya share, ada tadi kaos skill up manajemen. Next, bocorannya kalau dari marketing katanya apa kemarin katanya promo nanti itu ada variasinya seperti itu. Jadi nanti akan saya share kalau semuanya sudah siap masuk di YouTube seperti itu ya. Oke, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Tetap semangat, tetap sehat. Salam Just People. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.